Hai, pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana membuat sales order ataupun order penjualan. Nah, sales order biasanya sales kita ataupun tim penjual kita menerima orderan dari luar. Nah, di sini kita ke order penjualan, kita bikin baru, ya kita bisa tentukan pelanggannya siapa. Misalkan pelanggannya itu adalah Alisel, oke. Nah, dari pelanggan itu apakah memberikan kita itu sebuah eh, purchase order, ya kan, order pembelian. Kalau ada, kita bisa masukin kodenya. Misalnya kodenya adalah PO 00 PO sip 223 strip 001, contoh ya. Dan tanggalnya itu tanggal pengirimannya itu kita kapan misalkan. Nah, ini adalah tanggal kita buat dan ini adalah tanggal pengiriman. Apa tanggalnya itu hari ini atau tanggalnya itu 3 hari lagi, kita bisa tentukan. Dan tanggal ini akan berpengaruh ke misalkan status dari dokumen tersebut. Jika misalkan tanggal itu udah melebihi dari tanggal pengiriman, maka dia akan mencatatkan sebagai terlambat. Artinya terlambat. Terus di sini kita bisa misalkan memilih alamat untuk si pelanggan itu. Nah, bagaimana kalau alamat pengirimannya itu berbeda? Kita bisa tentukan. Alamat pengirimannya bisa tentukan. Oke. Dan nama alamat perusahaannya misalkan. Kita bisa menentukan alamat perusahaannya, alamat pelanggannya, alamat pengiriman. Kita bisa tentukan mana yang kita pakai nanti. Oke. Nah, oke. Terus di sini kita bisa misalkan memasukkan dia itu apakah pakai mata uang apa, terus dia pakai daftar harga apa. Dan di sini karena di barangnya itu di pelanggannya udah disetting, maka dia akan otomatis gitu ya. Oke. Dan untuk ini jika itu dia itu adalah pakai marketplace flow atau dia itu online ya. Nanti online dia otomatis yaitu tidak perlu diotak-atik. Dan kita tentukan gudang mana kita keluarnya. Misalnya kita keluar dari gudang toko. Oke. Dan kita bisa masukin item barang. Nah, misalnya di sini kita masih masukin misalkan dengan memakai pindahin kode batang ataupun kita bisa memakai misalkan nambahkan baris ataupun tambah beberapa item misalkan. Oke. Nah, di sini kita bisa contohin misalkan contoh kita akan masukin kode ya, masukin kode misalkan nah, misalkan di sini ada 10067 misalkan. Nah, di sini langsung kita masukin. Di sini kita bisa isi kuantitinya berapa, ya, dan harganya otomatis muncul. Apakah ada diskon dan harganya ini, misalkan ini. Terus ini di sini ada namanya jumlah aktualnya atau jumlah yang ada di dalam stoknya kita. Nah, jumlah stoknya kita dia infokan ada 3 ya, 3. Nah, terus kalau kita pakai scanner bagaimana? Misalnya contoh kita scanner lagi, kita anggap ini. Kita masukin lagi. Nah, berarti dia jadi nambah 2 kan? Nah, ya kan? Nah, terus bagaimana kalau kita pakai yang sistem tambah beberapa? Nah, kita bisa tambah beberapa. Misalnya di sini kita bisa tambah misalkan LCD Vivo. Ya, kita pilih yang ini dia 3, enter. Yang ini dia 2, enter. Nah, jadi dia masuk sini gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan misalkan di sini kita bisa menambahkan baris. Tambah baris, kita bisa masukin lagi misalkan Vivo. Ya, Vivo misalkan Vivo ini misalnya back. Oke. Nah, ini 1 misalkan, ya kan. Dan kita bisa juga melihat lebih detail tentang ini. Nah, misalkan item ini itunya, dan di sini kita bisa masukin diskon ataupun margin. Tapi di sini kita bisa pilih berdasarkan persentase misalkan. Nah, kita bisa masukin diskon. Misalkan diskonnya itu per oke, ini sebelah sini margin ya. Ini margin mungkin jarang dipakai, tapi di sana diskon ini kita mau dia itu adalah kita diskon 2% di sini. Ataupun saya diskon 1000 deh. Ya, oke. Ya, jelas ya.
Oke. Nah, dan di sini rincian beratnya jika ada, dan di sini ada perencanaan bahwa proyeksi kuantitinya ada 3, jumlah aktualnya 3, yang terorder oleh lain itu kosong, dan apakah sudah dikirim apa belum, misalkan ini dari query quantity ya. Jadi di sini adalah data yang lebih detail terhadap kolom ini ya. Dan misalkan contoh ini ya, ini kelihatannya barangnya cukup kan, barang cukup. Kita ke bawah, kita bisa masukin template itunya, misalkan dia itu memakai pengiriman JNE, kita bisa masukin gini, dan dia kita bisa tentukan misalnya JNE ini kira-kira itu berapa berat, dan kita bisa masukin misalkan jumlahnya kena 60.000 misalkan. Nah, kita tambahin, ataupun kita bisa misalkan memilih misalkan gini. Nah, ini PPN-nya, dan ini bisa ongkos kirimnya misalkan 60.000. Di sini. Nah, ini tinggal sekali lagi. Nah, ini 60.000 misalkan. Ya, nah misalnya kayak gini. Oke. Dan misalkan kita bisa masukin misalkan apakah kita bisa memberikan diskon, misalnya kita kasih diskon lagi 5%. Oke, jadi diskon lagi 25%. Terus misalkan syarat ketentuannya apakah kita ingin minta dia itu transfer ke bank, ataupun kita ingin menyatakan kalau ketentuan garansi SCD itu ditentukan, dan informasi lainnya kita bisa tentukan sumber itunya dari mana, sumber terjadinya closing itu dari mana, misalnya dari promosi atau dari customer vendor atau apa ya, atau walk-in misalkan contoh. Nah, terus pengaturan cetak di sini kita bisa masukin surat kepala, misalkan kita masukin surat kepala itu J-Service, ataupun kita bisa bikin baru lagi misalkan surat kepalanya contoh. Nah terus yang kita cetak apakah dia kita bisa tentukan juga di sini ya, yang kita cetak itu pakai surat kepala mana. Terus